Halo teman-teman, Rainer Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, ini ada kisah menarik. Jadi ada laki perempuan bertemu di suatu tempat di Maroko ceritanya. Jadi uh, yang perempuan sama laki ini lagi liburan terpisah. Dia ke Maroko. Yang mendatangi ke Maroko itu yang perempuan. Dan di tempat Maroko itu ada lelaki yang tinggal di sana sudah lebih lama. Ternyata gambarannya lelaki itu adalah seorang bangsawan anggota kerajaan Inggris, ceritanya begitu. Tapi karena mereka saling mencintai, ceritanya mereka akhirnya menikah di Maroko. Jadi nggak resmi pakai adat, nggak resmi keluarga kenal kayak gitu, enggak, tapi langsung secara langsung secara hubungan relasi aja, relasi antar pasangan aja menikah. Jadi keluarganya pada nggak tahu, ceritanya begitu. Udah di Maroko lama, mereka kelihatannya yang perempuan itu hamil, udah menikah hamil, dan mungkin terlambat tak mengetahui. Jadi dan dia belum sempat cerita ke lelakinya. Mereka berdua akhirnya kembali ke Inggris. Kebetulan si perempuannya ini adalah orang Amerika, warga Amerika. Yang lakinya itu warga Inggris, keluarga kerajaan. Jadi si perempuannya itu diajak ke Inggris untuk dikenalin ke keluarganya. Saat perkenalan keluarganya agak syok juga. Yang perempuan ini mungkin belum gitu mendengar bahwa siapa laki ini ternyata adalah Prince, pangeran, anggota keluarga kerajaan, calon penerus tahta raja, atau calon penerus kalau bukan raja, pewaris tahta kerajaan. Jadi ahli waris gitu. Jadi termasuk yang tinggi deh. Jadi bapaknya ini adalah bisa dikatakan raja, atau digambarkan raja, atau salah satu pangeran kerajaan atau gimana deh, pokoknya orang top, orang tinggi. Nah dia karena dia orang Amerika dan orang biasa, jadi agak diusik-usik nih perempuan ini yang menikah di Maroko ini oleh sebutannya yang ngatur jalannya kerajaan, apa sih sebutannya, seperti itu. Diusik banyak pihak, mulai dari cara-cara budayanya, cara berbicara, cara berpenampilan, kekayaannya, kayak gitu, tanda kutip ya, kekayaan. Kemudian keturunan siapa, itu jadi banyak dicampur adukin, jadi bukan ketulusan lagi yang dilihat, tetapi lebih melihat harkat martabatnya dia itu siapa, garis keturunannya siapa, darah biru bukan, kayak gitu. Ya udah, akhirnya karena diusik dan si lelakinya ini harus menaiki tahta, harus naik tingkat, atau disebutannya orang umum naik jabatan. Jadi semua penghalang di sekitarnya lelaki ini akan coba disingkirkan oleh pembantu kerajaan yang resmi, yang sudah berkarir lama ibaratnya, atau sebutannya orang lama di kerajaan itu. Pembantunya itu dari keluarganya itu berusaha nyingkirin semua yang tidak sejalan gitu, atau yang berbeda dari tradisi kerajaan, kayak gitu-gitu, usaha disingkirin. Akhirnya diojok-ojok, ada dihina juga, mungkin nggak tahu ya kalau dikasih uang apa nggak tahu. Akhirnya yang perempuan ini diusir, jadi pergi. Akhirnya perempuan ini kembali ke Amerika. Oke ya, dan gambarannya di akhir film dikasih tahu bahwa wanita ini tidak memberitahu bahwa dia hamil,
dan kenapa dia pergi mendadak itu nggak dikasih tahu, karena gimana ya, orang kayak disakitin hatinya ya. Ya udahlah, dan kayak seperti diadu domba. Nah, lelakinya ini juga mungkin derajatnya tinggi, ya udah nggak ambil pusing, nggak mau negatif thinking. Si perempuannya itu juga nggak mau nyusahin orang, dia mau nunjukin siapa dia bisa berhasil tanpa lelaki ini, tanpa jabatan lelaki, dia mau nunjukin itu. Ya udah akhirnya dia pergi, lelakinya itu juga nggak ngejar karena mungkin juga masih lebih muda dan ada tugas-tugas menanti yang berat, yang bukan tugas berat ya, tugas yang harus dilakukan segera oleh keluarga kerajaan. Dan ayahnya waktu itu kayaknya masih ada, ayah lelaki ini. Jadi dia bukan dicuci otak, bukan di brainwash juga ya, apa sebutannya tuh, ya udah yuk kerja, yuk lu lanjutin tahta, nanti semuanya emang ini untuk meneruskan garis keturunan, meneruskan tahta ke bawah. Jadi dia juga yang nggak tahu kenapa dia karena concern pekerjaan, karena mengutamakan pekerjaan juga, mungkin tradisi, mungkin keluarganya masih kuat, masih pada muda-muda kan, ayahnya segala masih ada gambarannya. Udah dia tetap nggak cari ini wanita, padahal wanitanya ini istrinya dia ini yang menikah di Maroko, pulang ke Amerika. Dan dia belum tahu kayaknya itu hamil, dan di Amerika melahirkan anak, kemudian anaknya itu nanti makin besar, dan ibunya ini jadi ibu yang tadi menikah sama anak, jadi ya udah adalah penyanyi di tempat pernikahan, penyanyi di kafe, penyanyi lepas gitu. Nah, anaknya tadi yang bangsawan ini, yang belum diketahui oleh sang bangsawan ini, juga tumbuh menjadi seorang gadis sehat, gadis yang maju, yang pinter, yang tinggi gitu. Tapi ibu sama anak ini pekerjaannya lebih ke pelayan pelayan restoran kayak gitu. Lebih ke pelayan, lebih ke bernyanyi, menghibur di publik. Cuman bukan yang kelas sampai artis terkenal, tapi masih yang tadi yang saya sebut di acara nikahan seperti itu. Oke, si ini namanya Daphne, kayaknya Daphne ya. Kalau saya nggak keliru namanya Daphne, anaknya bangsawan ini. Dia akhirnya udah makin besar, dia mau mengenal sosok ayahnya. Dia udah lihat dari berita, ditunjukin ibunya segala, bahwa ini ayah kamu, bahwa ini ayah kamu itu adalah pewaris tahta kerajaan Inggris kayak gitu. Akhirnya dia pergi ke Inggris, dia nggak izin ibunya, dia cuma kasih surat aja, saya pergi ke Inggris ya, mau menemui ayah, seperti kayak gitu aja. Ya udah, ayah kan nggak tahu dia ini punya anak perempuan. Dia terbang ke sana, nyampe di sana, masuk ke lingkungan kerajaan Inggris kan, juga kan di istana-istana tuh. Itu kan harus melewati tembok tinggi segala, atau enggak harus resmi. Siapa dia harus dikenal. Nah, ini dia nggak melewati jalur protokol resmi, tapi dia manjat tembok. Kebetulan ayahnya dia itu udah ada calon lagi tuh, jadi yang penasihat kerajaan ya, anaknya penasihat kerajaan seperti itu. Tiba-tiba calon anak penasihat kerajaan tuh ngelihat paparasi yang lagi ngelompatin tembok. Karena si Daphne ini ceritanya anaknya penerus tahta kerajaan Inggris ini lompatin tembok gitu. Udah lompatin tembok, dipikir paparasi, akhirnya dicegat oleh ayahnya sendiri. Itu yang pikir paparasi, ayo lu jangan macem-macem lo kayak gitu kan. Yang aneh-aneh, ngapain mau foto-foto segala. Tapi dia kayaknya nggak bawa apa-apa, mungkin handphone ya, cuman nggak bawa kamera, nggak bawa apa. Jadi akhirnya dibawa ke ruangan, terus dia bilang bahwa saya ini anaknya ayah, anaknya bapak gitu, kayak bahasa Inggris, I'm your daughter, gitu. Dia ada tunjukin foto-foto waktu ayahnya masih muda, dari ibunya ditunjukin. Terus ini foto ibunya, ya ayahnya inget lah. Udah akhirnya singkat cerita, dia dirawat di kerajaan itu, dikenalin dengan budayanya, dikenalin pakaiannya. Cuma kan tren Amerika tetap kan, tren Amerika itu masih tetap bebas ceritanya. Jadi
eh, nggak sesakral di kerajaan Inggris, nggak lebih adat istiadat melekat kuat di kerajaan Inggris. Akhirnya dia diusik itu karena ayahnya ini kan ada rencana mau menikah segala. Ayahnya ini rencana mau menikah sama yang tadi kan, yang anaknya penasihat kerajaan ya, dan anaknya penasihat kerajaan itu udah punya anak, jadi anak angkat, akan menjadi anak angkat kalau dia menikah sama anaknya penasihat kerajaan. Nah, dengan datangnya si Daphne ini itu kacau. Akhirnya si Daphne itu kayak dimusuhin. Udah itu rencana mau diusir segala, mau disingkirin lagi seperti ibunya Daphne dulu 17 tahun lalu ceritanya. Tapi si Daphne udah terbiasa hidup susah gitu, dia bisa lebih struggle, lebih kuat saat di ojok-ojok, diledek-ledek, di ojok-ojok lebih bisa bertahan. Sampai nanti percobaan keberapa ada dansa ayah sama anak, si Daphne ini dikunci tiba-tiba, jadi kayak dijebak gitu. Jadi waktu dipanggil sama pembawa MC itu membawa acara, Daphne-nya nggak ada. Akhirnya dia ngelihat ayahnya dansa sama anak tiri atau apa ya sebutannya, anak dari calon istrinya yang baru kayak gitu, calon permaisuri Isur yang baru. Jadi itu karena jebakan. Nah, Daphne ngeliat gitu, oh ayahnya, dia pikir ayahnya nggak sayang dia karena dia berdansa dengan anak lain, anak angkat, orang angkat itu yang calon saudara itu. Ya udah, jadi tuh sebelumnya udah banyak pertengkaran kayak gitu. Ya udah, akhirnya dia kesel, dia mau dansa sama ayahnya, tapi kok ngeliat ayahnya dansa sama ini, dia nggak tahu kan karena dia kan dikunci segala sama penasihat kerajaan ini. Komplotan kayak gitu, nggak bagus sifatnya karena si penasihat ini punya anak yang mau dijodohin itu kan. Akhirnya dia pulang ke Amerika. Ini singkat cerita banyak potong semua. Dia pulang ke Amerika, dia kembali ke rutinitas, dia kerja sebagai pelayan lagi, ibunya penyanyi lagi. Nah, si ayahnya ini yang calon pewaris tahta kerajaan akhirnya dibilangin sama mamanya baik nih, ya udah kamu pilih yang kamu suka. Akhirnya dia lepasin pencalonannya sebagai calon pewaris tahta kerajaan dan dia ke Amerika. Akhirnya mereka berdua bersatu lagi, gambarannya kayak gitu ya. Kemudian anaknya juga dikasih pengertian dan sayang lagi sama ayahnya. Nah udah gitu, digambarin, tapi karena dia adalah keluarga kerajaan, jadi dia boyong istri anaknya yang menikah ulang itu, istri yang dia nikahi ulang dulu di Maroko, dan nikahin ulang lagi dan dibawa ke Inggris. Di Inggris ya udah, akhir cerita yang tadinya penasihat kerajaan segala jadi pemandu wisata. Udah gitu yang calon istrinya dia barunya itu nikah sama ayah dari anak kembar. Jadi ada anak kembar tuh sebetulnya, tadi ceritanya saya belum ceritain, yang ngejer-ngejer si salah satu itu ngejer-ngejer si Daphne ini juga. Jadi ini ceritanya panjang lah, muter-muter. Ya udah, akhirnya mereka yang calonnya bapaknya nikahnya sama anggota keluarga kerajaan lain juga, ayahnya si anak kembar apa gimana deh kayak gitu. Ayahnya anak kembar ini punya anak kembar sama anak yang ngejar si Daphne, kayaknya begitu. Nah ini harus lihat full film nih teman-teman karena filmnya kompleks kayak gitu. Ya udah, yang udah di endnya itu pokoknya ya udah mereka mau nggak mau jadi harus bersaudara. Tadinya bertikai, tadinya ribut, ya mau nggak mau harus terima karena kenyataan hidup. Kadang-kadang realita kehidupan, kenyataan hidup itu kadang-kadang nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Cuman karena apa yang sudah berjalan, karena sistem yang sudah berjalan, ya udah harus terima. Jadi kitanya yang harus adaptif teman-teman sama kehidupan, karena banyak hal, intinya itu banyak hal di kehidupan kita itu yang membutuhkan adaptivitas kita, tingkat adaptasi kita harus kuat. Kalau nanti kita ada ingin sesuatu berubah, berbeda, kalau kita kecewa kita yang kalah langsung. Tapi kita coba terima, karena kan ibaratnya Tuhan tuh adil ya. Ada yang tadinya baik jadi
jahat, ada yang tadi jahat jadi baik, ada yang orang keadaan emang sifatnya demikian. Dan itu kan mereka nggak semua langsung nggak suka langsung binasa, nggak suka langsung buang, nggak begitu sistem kehidupan. Harus berdamai. Nah, yang kalau kita bisa berdamai, ya kita menjadi kuat dan kita yang menjadi pemenang apapun, karena nggak mungkin semuanya kita nggak suka langsung binasain orang. Wah, itu salah, kitanya juga salah. Jadi karena nggak ada yang benar dalam hidup ini, ya kita harus banyak bisa menerima kelebihan kekurangan orang lain kayak gitu. Harus bisa berdamai karena kita pun banyak salah pastinya. Nah, dengan kita damai berarti kesalahan kita juga layak dimaafin gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman. Bye bye.